Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembahasan koordinat kartesius materi SMP kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang menentukan garis pada koordinat kartesius, ya, dimana kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat garis tersebut. Kemudian kita akan tentukan apakah dia sejajar ataupun tegak lurus, ya, dari hasil pembuatan koordinat kartesius itu. Pertama kita siapkan dulu, ya, siapkan dulu garis koordinat kartesiusnya. Di sini Bapak sudah siapkan nih contoh, misalnya contoh 2.1 di mana perintahnya adalah gambarlah garis L yang melalui titik A, di mana titiknya adalah X-nya 3, Y-nya min 5, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, ya, coba kita cari dulu titiknya ini. Kita gambarkan titiknya dulu. Ya, caranya kita gambarkan titiknya, di mana titik A ini X-nya adalah 3. Angka 3 itu kan di sini, ya. Karena dia plus, di sini kan X. Ya, yang seperti kemarin di sini Y. Nah, X3 itu kan di sini berarti, ya. Nah, letaknya di sini. 3 itu di sini. Kemudian Y-nya min 5. Y-nya min 5. Min 5 itu berarti di sini. Nah, kalau kita tarik ini seperti ini, kalau kita tarik berarti dia posisinya ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa buat di rumah dengan serapih mungkin, ya, dengan menggunakan penggaris, ya, seperti itu. Nah, titiknya di sini berarti. Titik A ini ada di sini, ya, di mana X-nya 3, Y-nya min 5. Nah, Bapak tuliskan seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, di sini berarti kalau kita sudah mengetahui titiknya di bagian sebelah sini, kita lihat di sini. Gambarlah garis L yang melalui titik ini, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Berarti tidak sejajar dengan sumbu X ini, dia tidak mendatar seperti ini, ya, tidak mendatar seperti ini, dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y, tidak mendatar seperti ini, tapi dia ke sini, ya, dengan ini. Nah, coba kita gambarkan, yaitu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah garis L. Nama garisnya ini yaitu garis L. Kita kasih nama garis L. Bisa kalian buat M, N, X atau yang lain, ya, sesuaikan. Tapi karena di sini permintaannya garisnya namanya L, kita tuliskan garis ini namanya garis L yang melalui titik A. A itu 3, min 5 ini, ya. Tapi dia tidak sejajar dengan X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, inilah gambarnya. Kurang lebih seperti itu. Gambarnya jadi seperti ini, ya. Nah, ini bagaimana cara kalian menentukan titiknya. Di sini yang akan kita pelajari menentukan titiknya, terus baru kita menggambar garisnya dan melihat garis itu sesuai dengan permintaan, di mana tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita akan lanjutkan coba di yang baru nih. Siapkan dulu koordinat kartesiusnya, ya. Kalau perlu bisa kalian gunakan kertas berpetak, ya. Ada itu kertas berpetak biar mudah kalian dalam menggambar. Kemudian misalnya ada seperti ini. Ada diketahui titik A, titik B, titik C, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di sini, garis-garisnya, ya. Yang pertama kita coba gambar dulu. Kita gambar dulu si titik A, titik B, dan juga titik C. Kita lihat titik A di sini. Titik A itu X-nya 3, Y-nya 2, ya. X-nya 3, X itu kan yang di sini, ya. X-nya di sini, Y-nya 2. Y-nya 2 berarti ke arah atas. Nah, di sini. Nih, ya. Berarti titiknya di sini. Nah, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti ini adalah, kita pakai yang warna merah, ya. Ini untuk A. Kita gambar seperti ini. Ini untuk titik A, di mana titiknya adalah 3,2. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat yang titik B ini. Titik B ini X-nya 3, berarti sama di sini, X-nya 3 di sini. Kemudian Y-nya adalah min 6. Min 6 itu mengarah ke bawah karena min di arah sini. Nah, di sini berarti, ya.
Nah, di sini. Ini untuk titik B. Titik B ya. Titik B, X-nya itu 3, Y-nya min 6. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik di titik C. Di mana titik C ini X-nya min 5, berarti di bagian sebelah sini ya, sebelah sini karena min, X-nya min. Berarti di sini min 5 itu. Min 4, min 5, min 6 kan? Seperti itu. Kemudian Y-nya 2, berarti Y-nya di sini. Y-nya 2. Y-nya di sini. Ya, 2 berarti titiknya di sini. Ya, ini kalau kita kasih titik kayak gini kan ketemunya di sini. Nah, bisa kalian buat seperti itu ya, yang rapi. Ini kita tulis titik C. Titik C di mana X-nya adalah min 5, kemudian Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditutup kurung. Nah, kalau selesai kalian menentukan titik-titiknya, artinya titik A ada di sini, titik B ada di sini, titik C ada di sini. Baru kita coba selesaikan soal-soal tersebut. Ya, yang A dulu nih, yang A. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, berarti melalui titik A dan melalui titik B, nih ya. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaannya gitu ya, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar aja dulu, titik A dan B ini kita hubungkan. Nah, caranya kita hubungkan, kita buat ininya, garisnya ya. Berarti garisnya seperti ini, dia ketemu titik A dan juga ketemu titik B, garisnya seperti ini. Terus yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garisnya? A-nya di sini, C-nya di sini. Kita buat nih seperti ini ya. Yang terakhir yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, B di sini melalui titik C di sini. Bagaimana kedudukan garisnya? Bisa kita buat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau yang ini, yang A ini, yang melalui titik A dan titik B, itu berarti dia sejajar dengan sumbu Y ya. Ya kan? Sejajar dengan sumbu Y karena sumbu Y-nya di sini sejajar, tapi dia tegak lurus dengan sumbu X. Ini yang bagian ini ya, yang bagian garis ini. Misalnya ini kita namakan garis L lah, yang ini, yang A. Kemudian yang B itu garisnya ini kita namakan garis M aja. Nah, seperti ini. Garis M ini kedudukannya yaitu sejajarnya dengan sumbu X dan tegak lurusnya terhadap sumbu Y. Itu ya cara menjawabnya ya. Nah, sedangkan yang untuk C ini, dia C ini melalui titik B dan C. Kita kasih nama ini garis N. Bagaimana kedudukannya? Kedudukannya yaitu tidak tegak lurus dengan X ataupun Y ya, juga tidak sejajar dengan X dan Y. Nah, itu kalimatnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang kita sudah pelajari pada kesempatan hari ini. Bapak ingin kalian buat di rumah, kalau bisa, kalau memang ada di rumahnya menggunakan buku berpeta. Kalau tidak ada, bisa digambar serapi mungkin. Digambar nih ya, ada 2 soal. Yang pertama ada titik B dan titik C. Yang soal kedua itu gambar garisnya, garis K melalui titik P ya, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya ada 2 gambar di sini ya. Silakan kalian kerjakan dengan rapi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.